Biarkan saja Solo diminta oleh para habaib Ba'alwi. Nanti toh Indonesia akan diminta oleh para habaib Ba'alwi. Para ulama dan kiai NU juga akan memberikannya secara sukarela. Maka biarkan saja kota Solo diminta oleh para habaib Ba'alwi. Sekali lagi, nanti Indonesia ini akan diminta oleh para habaib Ba'alwi, maka para kiai NU juga akan sukarela memberikannya. Mengapa? Karena menurut para habaib Ba'alwi bahwa orang-orang Islam di Indonesia itu bodoh-bodoh semuanya. IQ-nya sangat rendah di bawah garis rata-rata. Orang-orang Islam Indonesia itu laksana sampah kotoran semua. Tiada berguna, seperti buih di lautan yang mudah terombang-ambing dan mudah hilang lenyap diterjang oleh ombak. Orang-orang Islam Indonesia itu bodoh-bodoh semua, tetapi sangat malas mengaji Al-Quran, malas mengkaji Al-Hadis, malas mengkaji fikih, usul fikih, tarikh, akidah, dan tasawuf. Namun hampir seluruh orang Islam Indonesia itu menginginkan masuk surga dengan cara yang gampang, yang enak. Maka bodohi saja orang-orang Islam Indonesia, cukup membodohi saja. Jadi kalau ingin dakwah di Indonesia itu cukup menyebarkan dongeng-dongeng khurafat, cukup ajarkan doktrin cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW saja. Yang penting cinta, nggak usah pinter-pinter, nggak usah alim-alim, nggak usah repot-repot mengkaji Al-Quran dan hadis, nggak harus pinter, yang penting cukup cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka akan masuk surga. Masuk surga bersama Nabi dan bersama dzurriyyah Nabi. Dan padahal para habaib Ba'alwi itu sebenarnya masih ragu-ragu, tidak yakin. Mereka mengatakan walaupun toh kita-kita ini belum tentu sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, yang sesungguhnya, yang sebenarnya belum tentu kita ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita kan punya tampang, punya penampilan, memiliki jubah, memiliki sorban, memiliki ridak selendang yang ada di pundak. Pokoknya kita memiliki tampang, kita menang tampang dan kita harus menang promosi. Walaupun kita ini orang-orang Yaman bodoh-bodoh, nggak masalah. Yang penting bajunya, casingnya ini kita harus pakai jubah. Kita kan sudah berhidung mancung, mata kita sangat tajam, dan perawakan kita lebih tinggi, lebih besar daripada orang-orang Islam pribumi. Yang penting kita mengajarkan tentang syafaat, cinta kepada Nabi. Udah, kita akan hidup mulia, akan hidup mulia di bumi Nusantara. Kita demi hidup enak dan mulia hidup di Indonesia, maka sekali lagi cukup bodohi saja orang-orang Islam pribumi. Enggak harus dianjurkan mengkaji Al-Quran, belajar Iqra, enggak harus. Yang penting cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Adakan solawatan-solawatan dengan doktrin-doktrin cinta. Yang penting cukup cinta. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Walaupun dia bodoh-bodoh sekalipun, yang penting cinta pada dzurriyyah Nabi, maka kelak di yaumil qiyamah akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Cukup ajarkan doktrin itu. Nah, kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita harusnya sadar para habaib Ba'alwi dengan strategi politik mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW telah mampu menundukkan ribuan kiai dan ulama NU. Ini khusus ya kiai dan ulama NU ya. Mengapa? Karena kalau di Muhammadiyah sudah nggak laku, di Persis juga nggak laku, apalagi di Wahabi nggak laku. Jadi ini para habaib Ba'alwi dengan strategi politik mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW telah mampu menundukkan ribuan kiai dan ulama NU, khusus NU, bahkan jutaan warga NU. Sehingga apapun yang telah dikatakan oleh para habaib Ba'alwi
akan selalu ditaati, akan selalu dituruti oleh para ulama dan kiai NU. Ini khusus NU. Bahkan nih, apapun yang akan dikatakan oleh para habaib alwi tentang sejarah Nusantara yang dibelokkan, akan dibelokkan semuanya, akan dimiliki oleh para habaib alwi Yaman, maka hampir mayoritas ulama dan kiai NU akan manggut saja, akan manduk, tunduk, nurut dan manut saja kepada cerita-cerita mereka yang benar-benar membelokkan secara yang sebenarnya. Nah, inilah yang menjadi KPR kita bersama. Atau mungkin nih, jangan-jangan para kiai dan ulama NU ketika nanti kaum habaib alwi meminta negara Indonesia untuk dikuasai seluruhnya, maka para kiai dan NU akan memberikannya. Nah, inilah yang harus kita pikir, kita renungkan. Mereka punya strategi politik mengaku sebagai durian Nabi. Dan mayoritas kiai dan ulama NU ini Masya Allah sudah ketakutan. Takut kalau nggak mendapatkan syafaat, takut kualat. Sehingga apapun yang dikatakan oleh para habaib alwi, walaupun gedabrus istilahnya, maka tetap saja mantuk, manggut. Tetapi nih, orang-orang awamnya justru berani. Orang-orang awamnya yang menggunakan, yang pengetahuannya itu terbatas, tetapi hati nuraninya sudah bisa membaca, Allah yang menggerakkannya. Akhirnya dengan keawamannya mereka berani untuk mulai berontak. Ya, inilah yang harus dipikir. Makanya kalau seandainya nih negara Indonesia diminta oleh para habaib alwi, kemudian mayoritas ulama dan kiai NU sukarela memberikan negara ini kepada para habaib alwi, maka hancurlah nih kita, hancur negara kita. Ya, karena apa? Nanti para habaib alwi itu akan memboyong keluarganya nih yang dari Yaman. Jadi keluarganya yang dari Yaman akan diboyong ke Indonesia. Mengapa? Karena Yaman itu kan negara miskin, negara konflik, tanahnya tandus, enggak memiliki kekayaan apapun, dan konflik, semiskin tambah miskin. Banyak mereka menderita kelaparan, banyak mereka itu busung kelaparan, mereka tambah hidup miskin. Oleh sebab itulah mereka akan menguasai Indonesia. Setelah Indonesia dikuasai, maka saudara-saudara mereka yang di Yaman akan dipindah semua ke Indonesia, dan pakaiannya harus menggunakan jubah dan sorban rida, seolah-olah ulama begitu, padahal orang-orang bodoh. Inilah yang harus diwaspadai oleh kita semua. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.